warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hanifah, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Bu Pupu, alhamdulillah baik Saya Bu off dulu Pupu. ininya ya. Kabarnya hari ini. Balik ke main itu tadi Mama. Hari ini Bu Hanifah mengajak saya bertemu. Ada tujuan apa dengan pertemuan hari ini? Tadi saya mau ketemu Bu Pupu, Bu Pupunya nggak ada. Jadi sayanya nunggu Bu Pupu aja dulu lah. Ini tuh sayangnya tuh mau sharing nih Bu Pupu, mau cerita tentang permasalahan saya kalau lagi ngajar nih Bu Pupu di sini. Sini kan saya nih ya, di sini saya udah melakukan pembelajaran yang menyenangkan nih Bu Pupu. Ya, kembali ke main tuh. Kemudian nih saya tuh udah benar saya udah apa sih sudah melakukan yang terbaik lah gitu tuh Pupu. Padahal saya tuh sudah mencari atau untuk memberi anak ini tekniknya gimana nih ya dengan pelajaran saya supaya anak itu dia senang dengan pelajaran saya, apalagi ini pelajaran yang memang wah nih Bu Pupu, saya ini ada pelajaran matematika nih gitu tuh Bu Pupu. Jadi saya tuh aduh Masya Allah gitu bener-bener, apalagi ini anak kan kalau tingkat SMA mah harus bener-bener sudah istilah standarnya kayak perkalian dan pembagian itu udah kawang ya Bu Pupu gitu. Iya, seharusnya sudah ya. Ya gitu seharusnya ini yang permasalahan saya. Jadi saya tuh gimana nih caranya ya? Padahal anak ini supaya senang dengan pembelajaran saya gimana nih Bu? Gitu. Kita nungguin Bu. Memang kelompok 4 kekuatan apa saja atau apa saja yang sudah Ibu Hanifah lakukan apa saja tuh? Ya, saya itu udah Bu Pupu. Di sini kan saya sudah akhirnya Bu Pupu melakukan coaching dengan melakukan yang terbaik ya untuk menyenangkan anak tersebut supaya senang sama pembelajaran saya. Jadi saya itu begini nih Pupu. Nanti nih ya. Yang apa saja gitu yang sudah dilakukan Bu Hanifah? Hari ini saya sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan nih Bu Pupu. Terus nanti saya besok apalagi nih ya Bu Pupu gitu tuh saya tuh benar-benar ekstra harus memikirkan pembelajaran berikutnya supaya anak ini senang kemudian paham dengan pembelajaran saya. Kemudian setelah itu kan kalau sudah senang anak pasti suka dengan pembelajaran saya gitu tuh Bu Pupu. Tapi yang saya bingungkan nih Bu Pupu, kadang saya kan keluh kesahnya itu kalau misalkan nanti saya tuh capeknya besok apalagi nih Bu Pupu gitu tuh ya. Nanti besok apalagi nih Bu Pupu gitu. Saya tuh saya tuh benar-benar memang harus memikirkan permasalahan yang saya hadapi tiap hari nih Bu Pupu. Oh begitu ya. Gitu, Bu Pupu. Jadi Ibu Hanifah setiap harinya setiap pembelajaran matematika gitu ya sudah melakukan berbagai metode agar anak itu paham gitu ya. Iya, apalagi kan kalau tingkat SMA tuh paling senangnya ya permainannya ya memegang HP ya Bu Pupu gitu ya gitu tuh. Memang saya kalau di kelas itu memang membolehkan, yang penting kalau misalkan diperlukan HP-nya gitu tuh boleh kalian gunakan. Tapi kalau misalkan tanpa menggunakan gadget boleh kalian masuk ke dalam tas gitu ya Bu Pupu. Iya. Dia fokus sama pembelajaran apa yang saya sampaikan ini gitu tuh. Dari awal nggak hadir. Bahkan saya yang saya bingungkan cuman saat itu doang gitu tuh dia senangnya. Setelah itu kan dia itu silakan diisi refleksi lupa lagi gitu ya. Iya. Atau misalkan jadi saat itu saja gitu tuh yang dia value-nya itu yang saya greget sama anak tuh, greget banget tuh. Kemana sih gitu tuh anak tuh ya. Padahal kok cuman ini doang. Yang kemarin-kemarinnya itu coba sih ngerti enggak gitu tuh kan sama aja. Jadi kalau permainan itu kan sama saya dikaitannya sama materinya gitu tuh. Kemarin kan berikutnya saya tidak menggunakan gadget tuh buku, tapi kan
Saya Sama, menggunakan sama. biasa aja lah dulu, tapi kalian paham nggak gitu? Tapi mereka enggak bu lah, gitu ya, gitu kan? Berarti Heeh. mereka pahamnya ketika Ibu Hanifah menggunakan metode menggunakan gadget ya, seperti itu. Iya gitu tuh, gitu. Jadi Jadi dia ketika menariknya itu ya misalkan begitu. jadi ketika Jadi tidak menggunakan media itu mereka tidak paham ataupun tidak antusias mengikuti materi tersebut. heeh. Jadi yang bikin saya apa ya, yang saya capek tuh ya begitu, Pak. Masa iya kan nggak tiap hari juga ya Bu Pupu ya gitu maksud saya tuh Iya, harusnya misalkan diselang supaya tidak terlalu kan lumayan ya kalau misalkan kita membutuhkan kota ya Bu Pupu jadi kita tidak memaksakan anak itu memang kalau yang ini yang suka atau main HP kan dia memakan kota yang sangat diperlukan gitu. Jadi habis kalau tiap hari malah iya, katanya ini. oh Makanya saya begitu. Oh. makanya saya tidak 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 melaksanakannya tiap hari Bu Pupu. Makanya aduh gimana nih? Mungkin rencananya sih saya tuh paling saya untuk apa bertukar pikiran sama teman sama Oh, mungkin sama teman yang paling enak sih temen ya Bu Pupu saya itu iya, heeh. tindak lanjutnya sama teman untuk curhat apa sih gitu tuh ya gimana sih modelnya kalau misalkan anak ini selain dengan teknik seperti yang saya Untuk umpan sampaikan. balik dari Mm-mm. kocinya sudah belum Bapak Ibu tadi dilakukan? Tuh. Berarti Mm. rencana Ibu Hanifah dalam mencapai tujuan tersebut apa nih rencana ke depannya Iya, kira-kira? rencana kedepannya sih mudah-mudahan saya setelah untuk apa sih bercerita sama teman atau berkonsultasi berkolaborasi sama teman, mudah-mudahan rencananya sih siswa yang saya inginkan itu yang saya ini mudah-mudahan ya eh, memahami gitu ya, Ya, memahami pembelajaran saya bukan saat pas lagi ada metode pembelajaran yang seperti kayak begitu, Bu Pupu. Mudah-mudahan itu rencana saya sih, yang harapan saya siswa itu memahami pembelajaran apa yang disampaikan dengan saya, Bu Pupu gitu. Saya memang apa sangat sayang gitu ya Bu Pupu gitu. Maksudnya iya, memang dia mungkin di kelebihannya di situ ya Bu Pupu gitu. iya Ibu. Saya eh, ingin yang diharapkan uh, materinya gitu tuh ya. Iya, Bukan apa ya, bukan ininya loh yang permainan yang kalian iya, tangkap heeh. itu gitu tuh, tapi tujuan pembelajaran saya loh yang kalian Yang pahami. iya, agar mereka Heeh. sampai memahami gitu ya. Iya kan, Oh, kan cukup itu saja sih. Kalau di sisi lain mungkin mereka sudah canggih lah kalau misalkan perihal apalagi mereka-mereka kan udah ya masa-masa Gen Gen Z ya, maksudnya Gen iya, Z heeh. ya buku karena memang sudah IT-nya memang mereka sudah ahli. Kalau apalagi saya kan tingkatannya tingkat SMA nih Bu Pupu gitu. Iya, luar Jadi memang biasa ya sudah kalau di luar tingkat biasa lah SMA. hal-hal yang seperti kayak gitu mereka sudah ahli gitu. Cuman kan yang saya sayangkan gitu tuh kenapa ya mereka itu untuk yang tujuan pembelajaran saya yang ingin kok nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu loh buku gitu. Ya, Masya berarti kan Allah. Bu Hanifah ke depannya ya akan terus mencoba dan mencoba ya dengan berbagai metode agar tujuan pembelajaran tersampaikan ya gitu. Hanya Iya, amin tidak amin ya Allah eh, begitu. kira-kira eh, menurut Bu Hanifah nih, kira-kira kalau misalkan terjadi hal seperti itu lagi ya, bagaimana cara mengantisipasi gangguan tersebut gitu tuh? Iya. Kalau misalkan Mengantisipasinya sih paling ya saya melakukan uh, pengurangan paling buku pengurangan dalam permainan hmm, paling kayak gitu. Jadi saya kontrol anak-anaknya ya udah saatnya kita kalau misalkan bermain, waktunya bermain, kalau misalkan perlu kalian kalian perlukan baru. Tapi kalau misalkan saat ini memang ibu pengen kalian mengerti untuk materi ibu gitu tuh. Karena memang ini kan ibu harapkan kalian sih bisa lah memahami pelajaran
Ibu tidak mengharapkan kalian itu pintar matematika, sang juara. Ya, tidak, Iya, Ibu malah gitu. Paling gitu Bu Pupu saya iya, yang akan saya lakukan itu meminimalis ya untuk langkahnya itu ya kita kurangilah kegiatan yang saya untuk permainan melalui gadget tersebut gitu. iya. Memang sih nanti kalau perihal yang kayak begitu mah kalian sudah pinter lah gitu. Paling itu Bu Pupu yang saya lakukan. Ya, baik Bu Hanifah. Berarti kan langkah-langkah ke depannya Bu Hanifah sudah mempunyai sudah menyiapkan berbagai macam strategi ya. Iya, Nah, iya, agar iya, anak benar. tidak seperti itu lagi. Nah, kan Iya, akhirnya amin, 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 amin. Bu Hanifah sudah menemukan eh, solusi untuk ke depannya pembelajaran seperti apa kepada anak. Iya, Nah, mudah-mudahan sih Bu ya gitu yang iya. saya inginkan gitu tuh Mm-mm. dengan rencana saya yang tadi disampaikan tadi mudah-mudahan sih uh, sesuai yang saya harapkan gitu Bu Iya, Pupu gitu heeh. ya. Masya Allah gitu. Kira-kira menurut Ibu Hanifah ya, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut gitu tuh? Iya. Kira-kira, Saya Mas yang satu yang pertama ya yang menjaga ya pertama kan memang anak dulu ya Bu ya gitu. iya, heeh. Peserta didik sih yang pertama yang karena memang saya konsultasi atau bercerita dulu sama siswa coba ya katanya ngobrol lah sama siswa. Nah kalau dengan itu mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman saya, buku mungkin saya caranya gimana sih? Paling saya curhat ya atau sama-sama sharing dengan teman saya di sekolah ini. Paling saya gimana sih ya trik-triknya supaya dengan cara menyenangkan pas saat menyenangkan saja nih anak itu antusias. Setelah kalau ada permainan atau misalkan tidak ada, si anak ini tidak antusias nih gitu. Jadi saya Tidak bercerita bersemangat ya. tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran saya, buku-buku gitu. Mungkin bukan tidak suka dengan gurunya ya, tapi pelajarannya. Nah, iya itu yang saya Pelajarannya yang membuat pusing. membuat pusing gitu ya. Memang kan Iya, apa sih ya Sudah otak selesai Bapak Ibu untuk uh, refleksinya. atau pikiran yang kalian bedakan memang sama ya, maksudnya beda-beda lah IQ iya. masing-masing mah Bu Pupuk ya. Saya Mm-mm. memahami dengan perihal itu karena memang di situ saya juga tahulah tidak semua anak itu memang pintar atau eksaknya gitu ya Bu Pupuk Iya, gitu. Oh, berarti nanti tindak lanjut maksudnya yang dapat membantu Ibu Hanifah dalam menjaga komitmen itu berarti nanti Ibu akan sharing ya, Berkolaborasi, ya sharing dengan berkolaborasi teman. sharing dengan rekan sejawat yang ada di sekolah ya. Iya. Kemudian bersama-sama mengobrol bagaimana strategi dan lain sebagainya ya untuk Iya. kedepannya. Ya Iya. mudah-mudahan dengan hal yang Bu Hanifah lakukan seperti itu nanti kedepannya ada perubahan terhadap anak ya. Amin, amin, Kemudian amin. Doain ya Bu Pupu iya, gitu. Usaha kemudian saya mudah-mudahan rencana saya yang dilaksanakan sesuai dengan harapan saya nih Bu Pupu. iya, amin ya Bu Amin, Hanifah amin, ya. amin. Ya. Dan mudah-mudahan ya kedepannya juga antara rekan sejawat juga ya, yang namanya kita di sekolah gitu kan, sesama rekan sejawat akhirnya kan menambah wawasan juga ya. Apalagi misalkan sesama kalau di SMK kan guru matematika nggak bakal satu aja kan ya, banyak gitu kalau Iya, di SMA banyak Bu SMK. Pupu. Jadi Uh, saling berkolaborasi, kemudian saling mencoba metode satu dengan yang lainnya gitu ya, sehingga nanti apa yang Bu Hanifah inginkan gitu dapat tercapai seperti itu amin, ya. amin, 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 amin. Nah, kira-kira bagaimana Bu Hanifah tentang percakapan hari ini, tentang perbincangan hari ini, apa yang Ibu rasakan pada saat coaching dengan saya, berbincang dengan saya, seperti itu. Alhamdulillah nih kayaknya seneng banget nih Bu Pupu karena memang satu suasananya Bu Pupunya juga lagi seneng, semeringah gitu. Jadi saya terbawa semeringah juga dan saya juga punya pencerahan ya dari kita sharing ini nih Bu Pupu. Mudah-mudahan saya dengan
bercerita atau sharing dari Bu Pupu. Dan Bu Pupunya juga nggak bosen-bosen nih mendengarkan keluh kesah saya yang ada di permasalahan yang ada di sekolah gitu Bu Pupu. Mudah-mudahan jadi pendengar setia sama saya. Iya, Jangan Bu bosen-bosen nih Bu Hanifah. Pupu. Siap, Bu Hanifah. Sama-sama ya. Mudah-mudahan kita ketika ada permasalahan atau apapun kita bisa selalu sharing bersama-sama ya. Iya, Mungkin amin. nanti Terima kasih. kalau nanti mungkin di apa mungkin beberapa minggu kemudian nanti kita bisa sharing lagi tentang metode apa yang sudah Ibu Siap, lakukan di siap, siap, kelas, kemudian siap, Mas. perkembangan apa yang sudah ada pada anak, apa masih seperti itu Iya, siap. saja Nanti atau saya memang saya sudah akan berubah ceritakan ya? sama ya saya akan bercerita sama Bu Pupu setelah saya melakukan rencana yang saya harapkan. Nanti saya akan sharing lagi sama Bu Pupu. Ya, tetap semangat ya Bu Hanifah. Terima kasih Bu Pupu. Ya, sama-sama Bu Hanifah. Yuk kita pulang dulu. Yuk, Kita mari. lanjut lagi. Ya, Lanjut mari. lagi ya. Direkam lagi nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Pupu? Alhamdulillah baik Bu Susi. Bu Susi, saya mau sharing nih. Iya, kenapa Bu Pupu? Iya nih Bu Susi, akhir-akhir ini saya melihat setiap pembelajaran ada saja anak di kelas itu kelihatannya entah itu kurang fokus atau memang apa gitu ya kayak yang males gitu, tidak semangat ketika pembelajaran, ketika saya pembelajaran di kelas itu gitu tuh. Perasaan saya, perasaan gitu saya udah menggunakan metode yang disesuaikan dengan materi, tujuan pembelajaran gitu, tapi perasaan, ada gitu tuh, anak itu ada saja gitu tuh yang kayaknya, tidak bersemangat gitu belajarnya gitu, bahkan tidak sampai tuntas gitu tuh, sehingga tujuan pembelajaran itu tidak sampai kepada siswa tersebut gitu tuh. Ada salah satu atau 2 orang siswa yang seperti itu di kelas gitu tuh. Nah, metode-metode tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau saya kan, ngajar PAI ya, kadang kalau, saya sudah menggunakan metode kalau misalkan materinya, tentang surat-surat pendek, saya menggunakan apa, eee, audio gitu ya, kemudian selain itu dibagi kelompok sudah, kemudian seperti metode yang menggunakan game juga sudah, gitu, seperti itu. Jadi setiap metode itu sudah perasaan gitu, sudah saya, coba gitu ya. Tapi mungkin, nanti gitu saya akan coba berbagai macam metode lagi gitu kan. Jadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama guru kelasnya gitu kan, khawatir gitu hanya di pelajaran saya saja, ternyata tidak. Di dalam pembelajaran guru kelasnya pun sama, seluruh PJOK pun saya sudah, sharing, ternyata sama juga seperti itu, gitu tuh. Jadi langkah demi langkah, tahap demi tahap gitu kan, sudah kami upayakan seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan gitu, kami juga terus gitu ya, terus semangat biar anak itu juga termotivasi untuk selalu belajar, belajar, dan belajar sehingga tujuan pembelajaran itu sampai menyerap di dalam dirinya gitu ya.
Bu Susi, maaf suaranya tidak terdengar. Ya, dari hambatan tadi ada lagi tidak hambatan-hambatan yang lainnya selama proses pembelajaran Bu Pupu? Ya cuma itu aja sih. Jadi paling dia itu tidak bisa mengikuti seperti siswa-siswa yang lainnya ya, gitu tuh. Tapi masih mending gitu kan, masih mau berusaha dia untuk belajar gitu di kelas seperti itu. Ya cuman emang mungkin gaya belajarnya yang berbeda ya dengan yang lain, dan ya mungkin kan emang cara berpikir murid kan berbeda-beda ya, gitu tuh. Ada yang cepat memahami, ada yang belum juga, ada yang lambat gitu ya, ada yang sedang memahaminya, cuman ya perasaan diperhatikan gitu. Dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 ya seperti itu gitu tuh. Luar biasa Bu Pupu ya. Semoga tetap sabar. Nah, untuk rencana apa yang akan Ibu Pupu lakukan nih selanjutnya nih? Ya, saya berencana akan berdiskusi kembali ya, sharing dengan guru kelas, kemudian guru mapel, dan juga guru-guru yang lainnya gitu, tuh minta masukannya seperti apa. Kalau dari diri saya sendiri, itu saya akan berusaha menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik gitu ya. Mudah-mudahan ada perubahan dari siswa tersebut gitu tuh. Kemudian saya juga mungkin akan melihat sebenarnya gaya belajar dia itu seperti apa gitu kan. Kalau misalkan udah itu kan nanti dicoba dengan berbagai macam metode, mudah-mudahan nanti gitu dengan berbagai macam metode itu dia minat belajarnya lebih apa ya, lebih semangat lagi gitu daripada sebelum-sebelumnya. Iya, betul. Luar biasa sekali Bu Pupu. Ada lagi tidak hal-hal yang ingin Bu Pupu lakukan Banyak selain mungkin nanti metode, saya juga selain diskusi? saya akan mengajak ngobrol siswa tersebut gitu kan, Mm-mm. ngobrol berdua dan motivasinya gitu kan. Kalaupun misalkan dalam dirinya ada kesulitan apa gitu kesulitannya siapa tahu gitu kan kami sebagai guru, sebagai pendidik bisa membantunya agar kesulitan itu bisa teratasi seperti itu. Kalaupun misalkan anak tersebut uh, mempunyai latar belakangnya seperti apa nanti akan dicari tahu ya Bu gitu kan, takutnya dari faktor dari rumahnya gitu atau memang bawaan gitu, agar dengan waktu saya bisa menentukan tindakan apa yang harus saya berikan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa tersebut gitu kan. Oke, luar biasa dengan diskusi dengan siswa, dengan guru. Mudah-mudahan itu bisa melancarkan nanti proses pembelajaran Bu Pupu. Nah, yang selanjutnya target selesainya atau target untuk berdiskusinya waktunya kapan gitu Bu Pupu? Biasanya sih dengan apa? Dengan rekan sejawat atau dengan si murid? Kalau misalkan dengan rekan sejawat, biasanya sih saya memang, kalau misalkan setiap pembelajaran itu kan kumpul di kantor ya. Jadi kadang kami sambil duduk santai gitu kan, setelah mengajar gitu, sambil sharing gitu tuh, bagaimana pembelajaran hari ini di kelas, kemudian nanti keluh kesah yang berada di dalam kelas gitu, apa aja yang terjadi di dalam kelas, biasanya kami ceritakan gitu Bu, setiap pembelajaran selesai gitu. Jadi terkomunikasikan dengan guru kelasnya, oh ternyata sama aja gitu kan. Jadi mencari jalan keluar bersama gitu. Seperti itu. Kadang juga saya sudah berbincang gitu ya, sering berbincang bahkan dengan wali kelasnya, kira-kira keterampilan apa nih yang si anak suka gitu kan. Siapa tahu emang mungkin dari pengetahuannya kurang gitu. Siapa tahu ada
keterampilannya yang dia suka, ya bilangnya ya sama aja gitu tuh. Iya. Jadi ya mungkin emang PR yang sangat luar biasa ya gitu tuh. PR yang sangat luar biasa, tapi mudah-mudahan selama pendidikan guru penggerak ini kita banyak belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, kemudian yang Betul. apa, pembelajaran KSE juga ya gitu kan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan gitu beberapa ke depannya gitu kan, bisa terus menerapkannya sehingga kebutuhan murid itu, semua kebutuhan murid gitu kan, baik yang daya pikirnya cepat, lambat, maupun yang sangat-sangat lambat gitu tuh, bisa mengikuti gitu tuh, bisa apa ya, bisa terbantu gitu tuh sekiranya gitu tuh. Kalau memang gitu sangat sulit sekali, mudah-mudahan dengan ilmu yang udah kita dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini dapat kita terapkan kepada peserta didik kita sehingga kebutuhan peserta didik itu bisa kita atasi gitu ya, sehingga mereka pun dapat menerima materi, menerima pembelajaran dengan mudah dan juga menyenangkan sesuai dengan gaya belajar mereka ataupun sesuai dengan minat belajar mereka, seperti itu ya. Walaupun misalkan saya pernah tuh ajak-ajak ngobrol ya murid saya yang istilahnya tanda yang memang di kelasnya berbeda dengan yang lain gitu. Kadang diajak ngobrol berdua gitu kan. Ya emang ya seperti itu ya, mungkin anaknya mungkin bisa dikatakan berpikirnya masih lebih kekanak-kanakan daripada teman-teman yang lainnya gitu tuh. Belum apa ya, kata pertama, belum bisa fokus kayaknya seperti itu tuh. Belum bisa fokus gitu kan. Kayaknya belajar juga masih semaunya seperti itu. Karena sering konsultasi dengan berbagai langkah segala macam sudah sedang kami usahakan gitu, baik saya maupun guru kelasnya maupun guru PJOK-nya, seperti itu. Oke, nah ternyata Bu Pupu ini punya ide-ide luar biasa ya terhadap siswanya dengan metode tadi dan juga dengan bekerja sama dengan mitra di sekolah. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu Pupu lakukan berjalan dengan lancar. Sukses selalu buat Bu Pupu ya. Amin. Ya, mudah-mudahan Doain dengan ya Bu ya, gitu ngobrol-ngobrol kita kan. hari ini, Bu Pupu bisa mendapatkan titik terang dengan ide-ide Bu Pupu sendiri. Iya, betul Bu. Iya, apalagi ya saya kan ngajar guru bidang ya, ngajar PAI. Jadi saya ngajar kelas itu 12 kelas ya. Jadi dari setiap kelasnya itu bermacam-macam karakter, bermacam-macam cara berpikirnya gitu. Bahkan ya setiap kelas itu pasti ada ya murid yang memang harus apa ya, kalau sekolah khusus mah ada yang kebutuhan khusus tapi bukan gitu tuh ya. Iya. Gitu, harus benar-benar diperhatikan gitu, baik cuman kan kalau kita hanya memperhatikan satu murid saja di kelas gitu kan, yang murid yang lainnya kan nanti terabaikan gitu kan. Yang mana yang walaupun gitu di dalam kelas tersebut ada murid istilahnya yang lambat segala macam dari murid-murid yang lainnya, tetap semuanya harus diperhatikan dengan sama gitu, tidak hanya tertuju pada satu murid saja. Karena kalau misalkan tertuju pada satu murid saja, nanti murid yang lainnya tidak eee, tidak apa ya, nggak bisa gitu kalau di kelas hanya harus memperhatikan satu murid saja, jadi semuanya harus diperhatikan gitu tuh. Jadi walaupun, memang kalau misalkan setiap kelas itu pasti ada aja ya, Bu, ya, ada aja gitu, cuman ya emang yang eee, lebih jadi bahan pertimbangan yaitu siswa yang tadi kelas 3 itu tuh, gitu tuh. Karena Siswa kelas 3 menurut ya. saya, menurut kelas menurut PJOK sama gitu, seperti itu. Dibanding yang lain gitu.
curiga kan seperti itu gitu tuh. Kadang ada yang mau nulis juga ya, nulisnya tidak terbaca gitu tuh. Seperti itu, entah itu nulis apa gitu kan. Tapi ya gitu tuh. Biasa ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang setelah Ibu punya metode dan juga dengan tadi diskusi, sudah punya ide-ide brilian lah. Apa yang Ibu rasakan sekarang untuk kedepannya? Merasa ya setelah sharing dengan Bu Susi, ngerasa plong gitu Bu, karena dengan sharing ini akhirnya saya menemukan ide-ide untuk kedepannya gitu ya. Jadi bukan hanya mendapatkan pencerahan, tapi saya juga bisa mengembangkan potensi diri saya gitu ya. Sebagai pendidik harus bagaimana ketika pembelajaran di kelas yang harus bisa memenuhi kebutuhan murid di kelas seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Susi sudah mau mendengarkan apa yang terjadi tentang pembelajaran saya di kelas dengan murid-murid saya seperti itu. Oke, sama-sama Bu Pupu. Oke, jadi Ibu sudah merasa lega ya. Memang kalau kita punya unek-unek itu harus kita ceritakan, setidaknya di dalam hati kita sudah plong dan kita bisa melewati hari-hari kita lagi dengan baik. Oke, Bu Pupu ya. Ibu. Oke, semangat selalu. Ya, semangat ya Bu. Maksudnya terima kasih. Jangan bosan-bosan kalau saya nanti sharing lagi ya. Oke, siap. Sama-sama Ibu. Ya sudah, kalau begitu saya mau melanjutkan lagi pekerjaan saya dulu. Terima kasih ya Ibu. Iya. Ya, udah 15 menit. Oke. Iya, sudah Bu Pupu ya. Terima kasih Bu Pupu ya. Sama Bu Susi. Nanti punya Bu Susi Ibu Pasil ya. Oke. Hey there, stranger, with a sparkle in your eye. You're a wildfire, burning bright under the sky. In every step you take, a melody in motion, with a heart so pure, like an ocean in devotion. You never lose your grace, a warrior in spirit with a gentle embrace. In every word you speak, a symphony of truth. You're the living proof that beauty can be